sepakati jam 12 istirahat, nanti kita istirahat lagi jam 4 malam tidak ada kelas. Istirahat Bapak Ibu sekalian. Kelas ini ya, kita sepakati Bapak semangat ya, kita habis istirahat jam 4 kita istirahat. Paling telat habis dengan materi yang mungkin agak cukup panjang sehingga bisa waktu. Yang pertama akan kita sampaikan di sini pertama adalah tentang gambaran umum. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian nanti akan kita kasih namanya kamus eviden. Yang ketiga dari kamus eviden itu nanti Bapak Ibu semua sama-sama menginput ya di PMB aplikasi PMBZI masing-masing satker untuk mengisikan nama-nama eviden ke dalam PMBZI. Kemudian yang ketiga baru nanti kita kasih template untuk masing-masing yang dari kamus eviden. SK, dari laporan, dari hal-hal yang terkait di pengawasan. Kemudian materi yang selanjutnya setelah isi PMBZI baru nyusun program kerja khusus di pengawasan. Nah, nanti tinggal Bapak isi template-nya kapan mau dilakukan di area pengawasan ini. Dan sesi terakhir adalah untuk aplikasi SIMPI, karena di SIMPI ini untuk menerapkan SPIP. Dan pertanyaan di PMBZI itu tentang SPP hanya paling mudah bisa dijawab dengan aplikasi SIMPI. Kalau melalui manual bisa juga nanti kita pandu, tapi agak repot ya karena harus input, ngetik. Kalau ini kan mayoritas sudah ada, tinggal input, analisis dan seterusnya. Jadi ada beberapa agenda yang harus kita selesaikan di area pengawasan ini. Pertama nanti pengenalan umum, kemudian nanti input PMBZI, kemudian program kerja. Sebelum program kerja kita akan melakukan penyusunan sebenarnya bukan penyusunan eviden ya, tapi gambaran tentang eviden apa seperti apa, minimal seperti yang akan kami sampaikan. Yang kemudian program kerja nanti akan digabung dengan area lain yang harus Bapak Ibu susun di sini. Susunnya nggak usah susah-susah karena sudah ada template-nya, tinggal apakah sepakat dengan template yang kita susun atau Bapak Ibu akan susun sendiri. Nanti setelah selesai semua area nanti digabung dengan area perubahan tata laksana, nanti jadi program kerja yang utuh satu satker. Tapi yang di sini hanya program kerja pengawasan saja. Dan yang terakhir mungkin besok atau besok siang baru mulai untuk SIMPI-nya. SIMPI-nya nanti disiapkan dokumen Renstra. Jadi sampai dari sekarang sudah disiapkan atau sudah koordinasi dengan bagian perencanaan atau bagian di area akuntabilitas untuk minta dokumen Renstra. Soft copy-nya Pak, ya soft copy-nya saja. Baik Bapak Ibu sekalian, di area pengawasan ini kita akan membahas tentang pengendalian gratifikasi. Kemudian yang kedua itu ada penerapan SPIP. Nah, SPIP ini adalah dari SIMPI ya. Kemudian pengaduan masyarakat. Yang keempat adalah WBS atau Whistleblowing System. Yang kelima tentang penanganan benturan kepentingan. Dan yang keenam terkait LHP dan pelaporan LHKPN dan LHKSN. Jadi di area pengawasan itu ada 6 sub area yang perlu kita lengkapi. Jadi kita mendampingkan itu biar pandangan, frekuensi atau pemahaman kita terhadap apa yang ditanyakan di situ sama. Jadi kadang-kadang kita melakukan evaluasi itu antara satu satker dan satker lain kadang-kadang jauh ya. Ini maksudnya apa, maka kita kasih nanti namanya kamus eviden. Maka kami mohon dari panitia yang dari Kambil ya, ini di area ini bikin grup saja, grup pengawasan Kaltara itu ya. Nanti saya akan share materi ataupun template melalui grup itu saja. Jadi biar cepat nantinya. Jadi kalau saya akan share materi atau template contoh
eviden nanti melalui grup. Baik Bapak sekalian, pertanyaan pertama, kemudian dasar hukumnya di area pengawasannya adalah pertama PMA 23 tahun 2021 tentang pengendalian gratifikasi. Ini sudah 2 kali mengalami penyempurnaan, dulu PMA 24 tahun 2015, kemudian PMA 34 tahun 2019, terakhir PMA 23 tahun 2021. Kebetulan pertama kali yang nyusun dulu saya tahun 2015, sekarang sudah disempurnakan oleh teman-teman dan juga di Inspektorat Jenderal. Kemudian PMA 24 2011 tentang penelitian SPIP dan KMA nomor 580 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan SPIP. Ini yang menjadi dasar SIMPI nanti ya. Jadi regulasi-regulasi ini perlu Bapak juga download ya, yang membaca-baca untuk melaksanakan mandat-mandat kegiatan atau program mandatori dari pemerintah. Jadi pada dasarnya FPCI ini kita tidak membuat eviden, tapi kita melaksanakan mandat di beberapa regulasi, otomatis eviden akan muncul. Tapi kalau kita kerja karena eviden ya nanti kita hanya bikin eviden. Itu biasanya digunakan atau Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu melakukan PPZI di akhir tahun. Kita bikin eviden, ini belum pernah bikin eviden. Ini belum ada bikin eviden, harusnya jangan seperti itu. Tapi kalau mandat-mandatori yang ada di beberapa regulasi, undang-undang, di PP, di PMA, KMA itu kita lakukan, maka otomatis eviden itu sudah terdokumentasi dengan baik, tinggal kita nanti tuangkan. Yang ketiga, keempat, KMA 765 tentang 2018 tentang pedoman penanganan humas dan BPS. Kemudian KMA 656 tentang tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan pengaduan layanan. Ini juga menjadi sorotan penting sekarang masyarakat itu. Pengaduan yang menjadi perhatian adalah bagaimana keluhan masyarakat terkait layanan kita yang seberapa cepat kita merespon mereka. Kemudian KMA 225 2015 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan, conflict of interest. Ini juga bagian dari sekarang menjadi prioritas atau menjadi konsentrasi atau stressing dari KPK dalam melakukan survei penilaian integritas. Kemarin kami melakukan Zoom dengan Bapak sekalian, mungkin ada yang ikut ya. SPI kemarin hari Senin. Jadi kita akan melakukan Zoom itu ya. Itu untuk kita minta responden dari seluruh kanwil. Jadi Kaltara bagian dari yang disampel juga ya. Jadi benturan kepentingan ini menjadi sorotan KPK, seberapa besar kepedulian Satker Kementerian Agama untuk mengendalikan atau penanganan benturan kepentingan. Kita sudah punya KMA 225. Kami tidak bisa masuk. Ya? Kami tidak bisa masuk full tempat kemarin. Ya, kita hanya menyediakan hanya 1.000. Ya. 1.000 itu sudah narasumber aja kemarin tidak sempat nggak bisa masuk, keluar nggak bisa masuk karena ya kita ingin sosialisasikan kepada semuanya, ternyata masih kurang juga. Kemudian KMA 126 tentang kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan baik ASN dan agama. Kemudian keputusan Sekjen tentang pejabat yang wajib melapor LHKPN. Dan di sini nanti di aspek reform itu bonus bagi area pengawasan karena di sub LHKPN itu tidak usah ngisi udah dapat 100% asal ngisinya benar ya. Kalau ngisinya salah nanti itu 0%. Jadi bonus buat, bisa juga di Dumas jadi bonus juga kalau nggak ada Dumas. Kemudian yang ini isu strategis berdasarkan roadmap RB 2020-2024, meskipun saya dan kawan-kawan sedang menyusun perubahan roadmap ya berdasarkan ada Permenpan baru dan Permen 3 2003 yang merubah roadmap nasional ya, sehingga Kementerian Agama juga wajib merubah roadmapnya menyesuaikan dengan roadmap yang baru. Tapi
4 isu ini masih menjadi sentral ya, karena harus menjadi prioritas kita semua. Yang pertama, kita sudah lakukan penyederhanaan birokrasi itu yang ada di Kanwil ya, di kabupaten kota tentunya tidak ada. Di Kanwil sudah kita pangkas, eselon 4-nya di pusat sudah kita pangkas, eselon 3, eselon 4 ya. Di UPT juga beberapa yang sudah kita sederhanakan. Kemudian yang kedua, isu kedua adalah penerapan manajemen kinerja. Jadi ini di ranahnya area akuntabilitas, manajemen kinerja ini sekarang menjadi dasar dari pelaksanaan zona integritas atau reformasi birokrasi. Kenapa? Manajemen kinerja bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan mandatori kita terhadap kinerja atau kontrak kinerja, perjanjian kinerja pimpinan kepada atasannya itu bisa diwujudkan secara maksimal. Jadi nanti baik dari tingkat level pimpinan sampai dengan level individu. Jadi nanti adanya cascading antara kinerja pimpinan sampai kinerja bawahan sampai dengan kinerja individu itu harus nyambung. Dan diatur di SKP-nya nanti di area manajemen SDM. Bagaimana nyusun SKP kinerja nanti, termasuk bagaimana dengan tunjangan kinerjanya, sehingga tunjangan kinerja yang sampai saat ini masih didominasi oleh rekapitulasi kehadiran, itu belum seluruhnya bisa membuktikan apakah kinerja kita memang sekian persen. Bapak Ibu biasanya sekarang terima mungkin 100% ya, 100% artinya dari jatah kita 70% itu Bapak Ibu kan 100%. Tapi belum bisa dibuktikan apakah kinerja kita juga 100%. Seharusnya kinerja akan lebih bagus ya daripada 100%. Karena syarat kinerja, capaian kinerja itu sekarang harus 100%, minimal harus 100%. Baik kinerja individu atau kinerja organisasi. Jadi bagian akuntabilitas nanti kalau menyusun LKJ itu harus cermat, memastikan jangan sampai kinerja Pak pimpinan itu tidak mencapai 100%. Ini akan berbahaya karena kalau sudah tanda tangan perjanjian kinerja, sudah kontrak kinerja sepakat begini kok tidak tercapai, itu ada catatan buat pimpinan. Jadi Bapak Ibu juga sebagai ASN di dalamnya punya kontribusi bagaimana kinerja pimpinan itu bisa sampai 100%. Kemudian manajemen risiko. Manajemen risiko itu yang selalu mendampingi manajemen kinerja. Manajemen risiko nanti akan ada di SPIP, di SIMBI nanti ya. Sudah bagaimana setiap kinerja kita kendalikan. Setiap kinerja itu harus didampingi dengan manajemen risiko. Jangan sampai tujuan atau sasaran dari satu ini menjadi tidak tercapai. Maka kita antisipasi dari secara dini, dan ini manajemen risiko ini harus dilakukan setiap awal ya. Kalau untuk manajemen kinerja atau kinerja jangka menengah, jangka 5 tahunan itu harus dilakukan setiap awal registrasi. Kalau jangka pendek, jangka tahunan itu harus dilakukan secara setiap awal tahun anggaran. Jadi nanti ada dua ya, di SIMBI nanti ada dua, ada manajemen risiko tingkat satuan kerja, ada manajemen risiko tingkat kegiatan. Kemudian transformasi digital, ini isu yang keempat. Ini transformasi digital sekarang sudah menjadi tuntutan masyarakat. Kemarin saya dengar dari Nunukan ya Mas, Nunukan itu sudah pakai ini ya, layanan publiknya sudah basis ini ya, Playstore ya, apa namanya, ada aplikasi yang dimana masyarakat tidak perlu datang ke kantor, cukup daftar di situ, sudah dapat registrasi, hasilnya misalnya persyaratan bisa diupload dan seterusnya. Itu bagian dari transformasi digital yang harus kita lakukan sehingga seluruh kinerja kita, seluruh layanan kita itu bisa semakin dekat dengan masyarakat. Anak-anak aja sekarang sangat dekat banget dengan ini ya, apalagi kita yang sudah berapa tahun di Kementerian Agama harus mendekatkan layanan kita pada masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Ini sebagai mengingatkan kita semua, PMA 633 tahun 2020 memberikan timeline pelaksanaan PMBZ itu seperti ini. Jadi tugas Bapak Ibu sekalian adalah ada di poin 1 saja ya. Jadi melakukan PMBZ itu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jangan hanya tanggal Desember saja diambilnya. Nanti kacau nanti ya.
Jadi kalau hanya Desember Bapak Ibu baru melakukan PPZI, nanti kejadiannya adalah Bapak Ibu akan membuat eviden, bukan menyajikan eviden, tapi membuat eviden. Karena pada dasarnya PPZI itu pelaksanaan rutinitas, dari laporan diambil, kemudian dari apapun ya yang rutinitas itu yang menjadi mandatori, menjadi eviden ketika Bapak Ibu sekalian melaksanakan mandat-mandat itu sesuai dengan ketentuan. Kalau habis kegiatan ya laporan, kalau ada tim ya bikin SK, kalau ada rutinitas yang harus dilakukan, misalnya kalau di akuntabilitas ada SIMK, kalau di pengawasan ada SIMPI, kalau di pelayanan publik atau pengawas juga ada lapor. Itu menjadi bagian rutinitas yang itu mau nggak mau harus kita lakukan secara rutin, dan otomatis eviden akan mudah kita dapat kalau itu kita lakukan. Jadi Bapak Ibu tinggal nomor 1 saja, nanti nomor 2 itu keputusan sekjen, nomor 3 keputusan sekjen ya. Nah saat ini sudah sampai di poin 8, jadi TPI sudah melakukan penyampaian hasil pilot project kepada TPN ya. Sudah selesai ya, sampai poin 10. Dari tanggal 31 Mei kemarin kita sudah melalui TPI sudah mengusulkan beberapa satuan kerja yang akan diusulkan sebagai satuan BPK dan BPM. Di Kaltara kemarin yang sampai ikut TPI ada nggak? Yang kita usulkan masuk kemarin Kaltara? Nunukan ya? Tarakan. Tapi TPI gimana kemarin? Kesini nggak? Teman-teman dari Ijen. Ini pendampingan kayaknya kemarin. Kesini timnya. Tim Ijen. Iya, kan. Yang sudah didatangi tim TPI belum? Pernah Pak, Enggak tahun ini. Kemarin. Enggak lolos, Pak. 2021. Kemarin udah lolos. 2022 Tarakan enggak sampai pendahuluan. Nunukan? Tahun ini, masih tahun ini yang kemarin. Oh, nggak lolos. Artinya nggak masuk dalam ini ya. 31 Mei TPI itu sudah mengusulkan kepada Menpan. Ya tidak apa, mudah-mudahan di tahun ini Pak ya, kita semangat dari sekian satker ini kita bangun lagi biar mengejar target kita. Target kita itu ini Pak. Ini masih cukup banyak ya. Tahun 2023 ini harusnya kita seharusnya sudah punya 71 tapi baru punya 15. Ya 15 ini yang kekurangan 60 sekian ini dari Kaltara bisa nyumbangkan 10 kan lumayan. Bisa bayarin utang Pak Sekjen gitu ya. Masih cukup jauh. BBM baru 4 dari 10 yang harusnya 19 kita capai ya. Tapi kita baru punya 4 itu mana Pak? BBM Kapil Bali, Kota Jogja, Kota Denpasar dan Kabupaten Bantul. Itu baru BBM yang sudah BBM. Jadi kalau BBM itu harus bawa BPK dulu ya. Dari 15 BPK, BBM 4 jadi ada 19. Jadi tahun ini harus kita ngebut Pak, karena ya mau nggak mau ini menjadi kontrak kinerja Pak Menteri dengan Presiden. Ada sekian satker BPK, Pak Sekjen dengan Pak Menteri, Pak Kanwil dengan Pak Sekjen, Pak Kemenak pada Pak Kanwil, ya itu menjadi sambung renteng ya. Sehingga misalnya dari Kaltara satu provinsi nyumbangin satu BPK saja kita udah tercapai Pak. Dari kemarin harusnya itu satu Kanwil satu udah 34 kalau kali 4 tahun yang kemarin kontrak kinerja itu sudah tercapai kita 100 sekian kan 135 yang kita BPK 102 sama 33. Dan ini daftar satker yang dari 2017 sampai 2022 yang sudah meraih predikat BPK dan BBM. Jadi
Tapi yang sayangnya dari Kaltara belum ada ya. Tapi saya apresiasi ya, Kaltara dari awal itu ada ya. Dari awal tuh minimal masuk di pendahuluan terus. Iya. Banyak Sampai di situ aja. banyak satker yang masih cuek, jadi submit juga nggak mau, boro-boro submit, PBZ ini nggak diisi gitu. Kita tuh belajar dari komitmen kita, konsekuensi kita dari Tukin itu, nah, kita itu membangun zona integritas, kontribusi lah ya, meskipun belum berhasil ya. Sehingga sekarang di 4 satker yang saya kontakin itu Pak, itu KMA kenaikan tunjangan kinerjanya sudah di meja menteri. Jadi Kanwil, Bali, dan Kabupaten Bantul itu ya baru dihitung dari Januari 2023 nanti rapel. Kemudian kalau Kota Jogja sama Kota Denpasar yang sudah di BM 2020 itu dia bisa rapel kalau anggarannya dia cukup sampai dari tahun 2020 sebesar maksimal 50% dari tunjangan kinerja Bapak Ibu sekalian sesuai dengan grade-nya masing-masing. Ini yang bukan yang saya kotakin, yang di BBM aja. Ambil Bali, Bantul 2020, Denpasar sama Yogyakarta. Nah, ini minta nanti bisa motivasi bagi kita semua. 4 satker ini KMA-nya sudah di menteri. Kalau yang lainnya, yang BPK ini semua sudah diberikan tambahan anggaran dari unit satu masing-masing. Kemarin waktu yang Salatiga itu dapat lumayan ya, 2 miliar tambahan anggaran sarana. Yang tahun ini insya Allah masuk ke BBM. Bagiannya sudah. Jadi ini bagian dari komitmen kita untuk bisa meningkatkan bagaimana satker bisa meningkatkan reformasi birokrasi. Nah nanti Bapak sekalian dalam pengisian kita konsentrasi di area pengawasan. Ini bobotnya yang paling tinggi itu ya 15 dibagi 2. Sekarang ini ada pemenuhan, ada reform. Jadi untuk pengawasan ini bobotnya paling tinggi Pak. Jadi kalau pengawasan bagus nanti ya ada lumayan yang lain bisa mengangkat yang lain. Jadi tapi minimal nilai minimal di masing-masing aspek itu nanti minimal 5 ya. Dari 7,5 minimal 5. Baik juga reformnya dari 7,5 minimal 5. Baik. Sekarang masuk pada sub area nomor 1 tentang pengendalian gratifikasi. Jadi gratifikasi itu apa? Jadi yang perlu dibutuhkan di pengendalian gratifikasi ini adalah nanti Bapak Ibu harus bentuk namanya UPG. Sudah semua satker sudah ada UPG? Ada yang sudah untuk UPG. Jadi gratifikasi ini adalah apapun ya, pemberian apapun yang diberikan oleh masyarakat kepada ASN Kementerian Agama karena jabatannya, tentunya karena jabatannya ya. Apa ini gratifikasi atau bukan itu karena jabatannya. Kemudian kalau gratifikasi itu mempengaruhi ya, mempengaruhi tugas dan fungsinya. Karena apa? Kita mendapatkan gratifikasi atau pemberian atau hadiah atau apapun sehingga kita melakukan hal yang seharusnya tidak kita lakukan atau melaksanakan kebijakan yang harusnya kita tidak lakukan atau tidak melakukan yang harusnya kita lakukan yang bertentangan dengan fungsi kita, itu berarti gratifikasi yang mengandung suap ya. Tapi dalam pengertian umum gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas, sehingga di PMA 23 tahun 2021 itu ada gratifikasi yang wajib dilaporkan, ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Ya, perbedaannya ada beberapa hal di PMA 24 2015 itu dulu ada gratifikasi, jenis gratifikasi yang boleh, gratifikasi dalam kedinasan, dan gratifikasi yang mengandung unsur suap, ada 3 ya. Kemudian di PMA perubahannya PMA nomor 34 tahun 2009 tentang perubahan gratifikasi ini sudah 2 jenis gratifikasinya, gratifikasi yang boleh dan gratifikasi yang tidak boleh, ada 2.
Nah, sekarang disempurnakan lagi PMA 23 tahun 2019 ada gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Ada penyusutan, ada apa namanya? Ya sebenarnya istilahnya sama ya. Dan ini semua harus kita kelola, Pak. Jadi bagaimana pelaporannya, bagaimana UPG tugasnya seperti apa. Nah, nanti Bapak Ibu semua yang pertama harus dilakukan adalah kita menyusun atau membentuk UPG dengan keputusan pimpinan. Jadi, kemudian mendokumentasikan sosialisasi gratifikasi internal ya, dapat melalui apel rutin, koordinasi dan rapat evaluasi. Atau bisa juga Bapak Ibu sekalian sosialisasi secara online ya, misalnya mengupload PMA ini di websitenya masing-masing, kemudian nanti di screenshot sebagai eviden bahwa Bapak Ibu sekalian satkernya sudah mengupload regulasi ini, sehingga ini bagian dari untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga pada pegawai. Jadi kita sudah di regulasi kita, di satker di website kita sudah ada PMA gratifikasi. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, semua regulasi ini bagian ya sampaikan kepada Humas agar di-upload di websitenya, sehingga di dalam di situ ada regulasi misalnya kan ya, tentang gratifikasi, ada dengan JT, dengan RB, itu semuanya dipastikan itu semua ada. Jadi ini bisa jadi bentuk bukti dari Bapak Ibu sekalian sudah melakukan sosialisasi gratifikasi. Kemudian gratifikasi eksternal juga bisa dilakukan oleh UPG, misalnya melalui UKPBJ atau panitia pengadaan, disampaikan kepada calon-calon penyedia barang, itu bisa, atau buat banner di panitia Barjas bahwa Kementerian Agama Kabupaten A memiliki UPG, atau kendalikan gratifikasi. Jadi sebenarnya gratifikasi itu kalau sekarang brandnya itu sudah terkenalnya lah tolak gratifikasi, itu sebenarnya kurang tepat, karena gratifikasi ada yang boleh dan tidak boleh. Jadi yang benar adalah kendalikan gratifikasi. Kalau tolak itu tolak suap. Nah, kalau suap itu wajib ya, karena itu riba. Antara suap dan gratifikasi itu beda. Kalau gratifikasi ada yang boleh, kita dapat honor, kita dapat itu semua gratifikasi, tapi gratifikasi yang boleh ya, ada aturannya. Jadi yang wajib kita tolak adalah suap, tapi gratifikasi harus kita kendalikan. Namanya juga PMA kita adalah pengendalian gratifikasi, bukan pencegahan gratifikasi, karena gratifikasi itu bagian dari tata kehidupan kita. Kemudian kalau kita lebaran datang kampung gitu Pak, itu juga sudah terbiasa kita dapat dari mana, dari tetangga, itu kan lepas ya, tanpa kita sebagai ASN Kementerian Agama, kalau kita setiap tahun dikasih atau kita ngasih itu udah jadi kebiasaan, tradisi. Itu gratifikasi juga, tapi yang menjadi budaya, penghormatan kepada yang lebih tua, penghormatan kepada, kalau dibahasakan menjadi bahasa undang-undang itu gratifikasi. Gratifikasi kan karena udah tercoreng namanya menjadi tidak baik, sehingga kayaknya seperti gimana gitu menyebutnya gratifikasi. Padahal itu kalau istilah dalam undang-undang pemberian dalam arti luas, sehingga kalau gratifikasi tidak mempengaruhi kita atau tidak memandang kita siapa, itu namanya juga ya gratifikasi, tapi gratifikasi yang boleh. Jadi kalau kita mendapat sesuatu, itu kita renungkan, kalau saya bukan orang Kementerian Agama, kira-kira dapat ini nggak ya? Gitu. Itu kalau karena kita jawabnya, oh iya, anak saya seorang kepala sekolah, gitu. Kalau saya bukan seorang kepala sekolah, ada si ibu itu ngasih saya enggak. Itu bagian dari, tapi ya yang penting kan nilainya ya. Nilainya yang material itu harus kita sampaikan kepada UPG. Kalau nilainya hanya ini ya bisa kita jadikan misalnya hanya kasih makanan yang nilainya 50.000, ya kita nikmati bersama aja sama teman kantor, itu dicatat, dilaporkan saja, nggak apa-apa. Kemudian surat pemberitahuan pimpinan Satker tentang gratifikasi kepada publik, kepada seluruh ya, pengadaan, penyedia barang,
pemberdayaan masyarakat di PTSP itu ada pemberdayaan program gratifikasi.